Aldi, meski mungkin bukan di starting lineup, setidaknya sebagai bentuk penghargaan atas penampilannya yang impresif di Liga 1. Namun melihat daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, tidak ada satupun pemain yang bermain di Championship Series Liga 1. Padahal, ada beberapa pemain langganan timnas Indonesia di klub-klub yang berpartisipasi dalam Championship Series tersebut, seperti Mark Klok, Edo Febriansah, dan Rahmat Irianto dari Persib Bandung, serta Nadeo Argawinata dan Komang Teguh dari Borneo FC. Menggemparkan, media Vietnam berani sombong meski bersaing dengan timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024. Apa yang mereka rahasiakan? Detailnya akan membuatmu terkejut. Media Vietnam Soha VN tidak merasa khawatir meskipun timnas Vietnam tergabung dalam grup yang sulit di Piala AFF tahun 2024, termasuk berada satu grup dengan timnas Indonesia. Menurut Soha, timnas Vietnam seringkali berhasil melaju ke babak selanjutnya setiap kali tergabung dengan tim-tim kuat di fase grup. Sesuai jadwal undian Piala AFF tahun 2024 akan dilakukan di Hanoi, Vietnam pada Selasa hari ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebelum undian dilakukan, AFF telah membagi 10 negara peserta ke dalam 5 pot, masing-masing pot berisikan 2 negara. Penentuan pot ini didasarkan pada pencapaian di 2 edisi terakhir Piala AFF. Hasilnya, Vietnam dan Thailand berada di pot 1. Indonesia dan Malaysia di pot 2, Filipina dan Singapura di pot 3, Myanmar dan Kamboja di pot 4, serta Laos dan Brunei Timor Leste di pot 5. Berdasarkan penentuan pot tersebut, Vietnam berpotensi satu grup dengan timnas Indonesia dan Filipina, seperti halnya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun meskipun tergabung dalam satu grup dengan timnas Indonesia, Soha VN tidak merasa khawatir. Undian Piala AFF, alasan pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik tidak perlu khawatir dengan grup neraka, tulis Soha dalam judul artikel mereka. Dengan pembagian pot tersebut, Vietnam bisa kembali bertemu dengan timnas Indonesia sejak fase grup. Sejarah Piala AFF menunjukkan bahwa timnas Vietnam pernah menjadi juara saat tergabung dalam grup neraka bersama Thailand dan Malaysia di fase grup. Karena itu terlalu mengkhawatirkan grup neraka adalah sesuatu yang tidak masuk akal, jelas Soha VN. Menarik untuk menantikan tim mana yang akan keluar sebagai juara Piala AFF tahun 2024. Apakah timnas Indonesia mampu meraih trofi perdana di ajang Piala AFF? Heboh! Media Malaysia beberkan kabar gembira skuad Filipina melemah, timnas Indonesia diuntungkan. Media Malaysia Makan Bola membawa kabar baik untuk timnas Indonesia terkait skuad Filipina. Berdasarkan laporan yang diterima, ada kemungkinan Filipina akan melemah saat melawan timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ditambah lagi, Filipina akan bermain di kandang lawan untuk 2 pertandingan ini, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan dukungan dari atmosfer markas mereka sendiri. Selain itu, Filipina menghadapi masalah tambahan karena 3 pemain mereka yang bermain di Eropa menolak panggilan dari pelatih Tom Saintfiet. Mereka menolak untuk bergabung dalam pemusatan latihan timnas Filipina di Dubai. Skuad Filipina mendapat tamparan keras karena beberapa pemain yang bermain di Eropa menolak diundang dalam pemusatan latihan yang digelar di Dubai, demikian laporan dari Makan Bola. 2 pemain yang bermain di Jerman, Rafael Obermeier dan John Patrick, secara tegas menolak panggilan ke tim nasional. Sementara itu, Jared Holtman, pemain terkenal Filipina yang juga bermain di Jerman, masih belum memberikan keputusan apakah ia akan bergabung dengan timnas Filipina atau tidak. Tanpa ketiga pemain yang berkarir di Eropa tersebut, kekuatan Filipina jelas akan berkurang. Ini menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang hanya membutuhkan 1 kemenangan dari laga melawan Irak dan Filipina untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Misteri terungkap. Inilah alasan mengapa pelatih timnas Irak ketakutan dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pernyataan yang mengejutkan. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 2 grup F antara Indonesia dan Irak akan berlangsung pada 6 Juni 2024. Kedua tim telah mulai melakukan persiapan untuk laga ini.
Timnas Irak tengah bersiap menghadapi tuan rumah Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas, menyatakan tidak ingin meremehkan Indonesia meskipun dalam 2 pertemuan terakhir, Irak berhasil mengalahkan skuad Garuda pada November 2023 dan di ajang Piala Asia 2024. Pelatih asal Brasil tersebut memperhatikan performa Indonesia yang sedang meningkat, terutama setelah mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut. Mereka Timnas Indonesia tampil memukau ketika 2 kali mengalahkan Vietnam. Saya pikir kami telah mengawasi beberapa pemain keturunan yang tampil berbeda dan mempunyai gairah yang cukup tinggi, ujar Jesus Casas dikutip dari laman Transfermarkt. Pernyataan Jesus Casas memang masuk akal mengingat Timnas Indonesia akan diperkuat banyak pemain naturalisasi baru saat menghadapi Timnas Irak. Selain pemain seperti Shaina Patinama, Jordi Amat, dan Sandy Walsh yang pernah dihadapi Timnas Irak, ada juga beberapa nama baru seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangon, dan Jay Edzes yang bisa menjadi pemain kunci dalam pertandingan tersebut. Peluang ini harus dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia, terutama karena mereka akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan ribuan supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skandal di GBK, laga Timnas Indonesia versus Irak terancam. Promotor konser NCT ambil langkah drastis demi kondisi rumput yang mengejutkan. Promotor konser K-pop NCT Dream akan mengambil langkah untuk memperbaiki rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno sebelum laga Timnas Indonesia versus Irak. Menpora Dito Aryo Tejo mengonfirmasi bahwa promotor NCT telah menyiapkan ahli untuk memastikan kualitas rumput tetap terjaga setelah konser. Belakangan ini, kondisi rumput GBK menjadi perbincangan di media sosial setelah digunakan untuk konser NCT Dream pada Sabtu 18 Maret 2024. Sebanyak 36.000 penggemar grup musik asal Korea Selatan itu memadati acara tersebut. Dan gambar-gambar yang beredar menunjukkan rumput yang menguning dan rusak di beberapa titik akibat penggunaan penutup rumput. Meskipun demikian, Dito mengungkapkan bahwa sebelum konser, penyelenggara telah berkoordinasi dengan pengelola GBK tentang perawatan rumput. Mereka menegaskan akan membawa ahli setelah konser untuk memastikan rumput GBK siap digunakan saat Timnas Indonesia bermain pada awal Juni. Jadi terkait dengan GBK, dari seminggu sebelum penyelenggaraan konser NCT, pihak penyelenggara atau EO sudah berkoordinasi dengan kami. Dan mereka memastikan untuk melakukan pendampingan bersama GBK setelah konser, kata Dito kepada media. Mereka juga akan membawa ahli perawatan rumput untuk memastikan rumputnya bisa digunakan saat kualifikasi Piala Dunia. Mereka menjamin bahwa rumput akan segera diperbaiki dan bisa digunakan untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni, tambah Dito. Kejutan transfer, Calvin Verdonk tinggalkan NEC Nijmegen untuk bergabung dengan raksasa Eropa setelah tolak kontrak baru. Detailnya mengejutkan. Calvin Verdonk menjalani musim yang luar biasa bersama NEC Nijmegen. Dari 33 pertandingan di Liga 1 Belanda, Calvin Verdonk berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist. Meskipun bermain sebagai fullback kiri dan back tengah, pencapaian 2 gol dan 2 assist adalah prestasi yang cukup tinggi. Berkat kontribusi Calvin Verdonk, NEC Nijmegen finish di posisi ke-6 di Liga 1 Belanda musim ini. Dengan finish di posisi 6, NEC Nijmegen akan berpartisipasi dalam babak playoff untuk memperebutkan satu tempat di Liga Konferensi Eropa. Sesuai jadwal, NEC Nijmegen akan menghadapi Go Ahead Eagles di semifinal playoff pada Kamis 23 Mei mendatang. Jika menang, NEC Nijmegen akan bertanding di final playoff melawan pemenang laga semifinal lainnya antara FC Utrecht dan Sparta Rotterdam pada Minggu 26 Mei. Meskipun NEC Nijmegen berpeluang tampil di kompetisi antar klub Eropa musim depan, Calvin Verdonk tidak berniat memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2025. Menurut laporan dari media Belanda The Telegraph, Calvin Verdonk berencana meninggalkan NEC Nijmegen. Jika tidak pada bursa transfer musim panas 2024, ia bisa hengkang pada Januari 2025 atau secara gratis per 1 Juli 2025. Melihat kualitas yang dimilikinya saat ini, Calvin Verdonk layak bermain di 5 klub teratas Liga Belanda.
Jika harus keluar dari Belanda, klub-klub di Serie B Italia dan Divisi Championship Inggris kemungkinan akan tertarik pada pemain dengan tendangan bebas mematikan ini. Lalu, kapan Calvin Verdonk akan menjalani sumpah sebagai WNI? Karena berkas naturalisasinya baru sampai di DPR, kemungkinan pengambilan sumpah akan dilakukan pada akhir Mei atau awal Juni 2024. Diharapkan pengambilan sumpah dilakukan secepat mungkin mengingat diperlukan waktu untuk proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Jadi, apakah Calvin Verdonk akan bermain saat timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina? Patut dinantikan. Ini rahasia sukses Jay Itzes. Pemain timnas Indonesia siap guncang Serie A tanpa melalui FC Como. Apa saja langkahnya? Venezia FC yang finish di posisi ketiga klasemen Serie B musim ini berkesempatan tampil di babak playoff promosi ke Serie A musim depan. Di semifinal playoff, Venezia FC bertemu dengan Palermo. Pada leg pertama semifinal playoff yang berlangsung di markas Palermo dini hari tadi, Venezia berhasil menang berkat gol tunggal Nicolas Pirini pada menit ke-62. Dalam pertandingan ini, Jay Itzes yang bermain sebagai bek tengah tampil penuh selama 90 menit. Selanjutnya, Venezia FC akan menjadi tuan rumah dan menjamu Palermo pada Sabtu, 25 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan Venezia FC ke final playoff promosi Serie A musim depan. Jika berhasil ke final, Venezia FC akan bertemu dengan pemenang laga semifinal lainnya antara Cremonese dan Catanzaro. Banyak pencinta sepak bola di Indonesia yang berharap Venezia FC dapat promosi ke Serie A. Dengan promosi Venezia FC, ada harapan besar bagi pencinta sepak bola Indonesia untuk melihat pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, bermain di level tertinggi sepak bola Italia. Sebelumnya, banyak pencinta sepak bola Indonesia lebih berharap FC Como yang promosi otomatis ke Serie A musim depan dibanding Venezia FC. Harapan tersebut muncul karena FC Como dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia yang diharapkan akan membuka peluang lebih banyak bagi pesepak bola Indonesia bermain di Serie A. Namun kenyataannya berbeda. Perwakilan Como menjelaskan bahwa karena tim-tim Serie A, termasuk FC Como, hanya diberi slot untuk 3 pemain non-Eropa, mereka tentu memilih pemain asing berkualitas tinggi. Kebijakan ini bertujuan agar FC Como bisa bersaing di Serie A. Keputusan ini membuat peluang pemain Indonesia bergabung dengan Como menjadi kecil meskipun Tom Haye yang baru saja habis kontrak dengan SC Heerenveen. Karena itu menarik untuk menantikan aksi Venezia FC di playoff promosi selanjutnya. Jika Venezia FC promosi ke Serie A, ada kemungkinan besar Jay Itzes akan dipertahankan mengingat perannya yang vital dalam kesuksesan Venezia FC musim ini. Wow! Rahasia kemenangan besar timnas Indonesia atas Tanzania terungkap. Garuda siap melesat di Madia, ini 3 alasannya. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting pada Juni mendatang. Tim Garuda akan melawan timnas Irak dan timnas Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelum menghadapi pertandingan tersebut, timnas Indonesia akan menjalani laga pemanasan melawan timnas Tanzania. Pelatih Sintayong telah memanggil 22 pemain untuk laga uji coba melawan Tanzania, serta 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada 3 alasan utama mengapa timnas Indonesia diprediksi bisa mengalahkan timnas Tanzania. Apa saja faktor-faktor tersebut? Pertama, timnas Indonesia hampir memiliki skuad lengkap. Pemain naturalisasi baru seperti Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen sudah bisa bergabung. Kualitas mereka sudah diakui. Selain itu, pemain lain seperti Rizky Ridho, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Hernando Ari sedang dalam performa terbaik. Kedua, Jordi Amat yang sempat absen lama karena cedera, kini sudah kembali bugar dan masuk dalam skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Ketiga, laga melawan timnas Tanzania tidak masuk dalam kalender FIFA sehingga hasilnya tidak akan dihitung. Kondisi ini menguntungkan timnas Indonesia karena para pemain bisa bermain dengan lebih tenang dan tanpa tekanan. Pertandingan melawan timnas Tanzania akan digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno yang sudah sangat dikenal oleh para pemain timnas Indonesia.
Lapangan di stadion ini sering digunakan sebagai tempat latihan oleh skuad Garuda, sehingga para pemain sudah terbiasa dengan karakteristik lapangannya. Kondisi ini tentunya memberikan keuntungan tambahan bagi timnas Indonesia.